Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa studi komparatif di beberapa negara untuk memenuhi tugas pendidikan komparatif yang diampu oleh Dr. Zila Septikasari MSc MPD yang beranggotakan Rizka Nur Alina Aulia Ristonasti, Rika Rahmayeni, Fatwa Saputri, Alfi Aulia, dan Kaisarah Amalia. Selamat menyimak. Nah, negara pertama ada Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, sistem pendidikan dimulai pada usia 6 hingga 7 tahun dengan lama studi di tingkat sekolah dasar selama 7 tahun. Pendidikan di negara ini tergolong maju meskipun pada masa apartheid sempat dipisahkan karena ras. Metode pembelajaran diterapkan mengacu pada pendekatan berbasis hasil atau outcome-based education. Dalam pelaksanaannya, media pembelajaran sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Evaluasi belajar ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penilaian formal dan informal. Durasi belajar harian berkisar antara 5 hingga 7,5 jam dengan penugasan yang disesuaikan menurut usia dan jenjang kelas siswa. Rasio guru dan siswa di tingkat sekolah dasar sekitar 30:1, sementara di tingkat menengah sedikit lebih tinggi yakni 32:1. Nah, yang kedua ada di negara Mesir. Di Mesir, anak-anak masuk SD pada usia 6 tahun dan menempuh pendidikan selama 6 tahun. Pemerintah menerapkan wajib belajar untuk menciptakan masyarakat yang melek huruf, terdidik, produktif, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski masih didominasi pendekatan tradisional yang berpusat pada guru, reformasi pendidikan seperti Inisiatif Education 2.0 sejak 2018 mulai mendorong pembelajaran berbasis siswa dan penggunaan teknologi. Media pembelajaran meliputi buku teks, papan tulis, dan perangkat digital. Evaluasi dilakukan melalui ulangan, tugas, dan ujian akhir tahun. Jam belajar di SD berkisar 5-6 jam per hari, disertai tugas rumah, presentasi, dan latihan soal. Rasio guru dan siswa cukup tinggi, rata-rata 1:40 dengan variasi antar wilayah. Nah, sekarang kita masuk di negara Nigeria. Di Nigeria, anak-anak masuk SD pada usia 6 tahun dan belajar selama 6 tahun. Sistem pendidikan mengikuti prinsip Universal Basic Education yang menekankan pembelajaran efektif, efisien, dan holistik. Media pembelajaran meliputi papan tulis, buku teks, dan media digital hanya ada di daerah yang memiliki akses saja. Evaluasi dilakukan melalui ujian formatif, sumatif, ujian akhir tahun, dan ujian sertifikasi nasional untuk masuk ke jenjang menengah. Durasi belajar di Nigeria hanya 5-6 jam per hari, namun sistem penugasan belum terstruktur karena tergantung guru dan ketersediaan bahan ajar. Rasio guru dan siswa belum ideal, sering melebihi 1:20 menjadi tantangan pendidikan di negara Nigeria. Nah, selanjutnya kita masuk di negara Kenya. Pendidikan dasar di Kenya dimulai pada usia 6 tahun selama 8 tahun. Sistem tradisional 844 digantikan pada 2017 oleh model 26333 dengan kurikulum berbasis kompetensi atau CBC. Pembelajaran menggunakan buku teks dan mulai memakai tablet di kota lewat digital literasi programming. Evaluasi terdiri dari tes berkelanjutan dan ujian Kenya Certificate of Primary Education atau KCPE. Belajar berlangsung dari pukul 8 pagi sampai 3 sore dengan kegiatan tambahan sore. Rasio guru dan siswa tinggi sekitar 1:40-50 terutama di daerah pedesaan. Selanjutnya ada negara Maroko. Nah, di Maroko, pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung selama 6 tahun dalam struktur 6-3-3-4. Meskipun masih dominan teacher-centered,
pemerintah mulai mendorong pembelajaran berbasis siswa dan pemanfaatan teknologi seperti tablet dan proyektor, terutama di kota. Buku teks tetap menjadi media utama, dan evaluasi dilakukan melalui ulangan, tugas, ujian semester, dan ujian nasional dengan sertifikat Des Etudes Primaires sebagai bukti kelulusan. Durasi belajar di negara Maroko adalah 5-6 jam per hari selama 5 hari dalam seminggu, dengan penugasan berupa latihan individu, kerja kelompok, dan proyek mini. Tantangan utama adalah rasio guru antar siswa yang tinggi, khususnya di daerah pedesaan. Nah, kita memasuki di negara terakhir, yaitu negara Tanzania. Di Tanzania, pendidikan dasar dimulai pada usia 5 tahun selama 7 tahun dalam sistem 2-7-4-2-3. Pembelajaran masih banyak menggunakan metode hafalan dan prosedur dengan media utama papan tulis dan buku teks. Penggunaan teknologi digital masih terbatas, terutama di pedesaan, meski sudah mulai diperkenalkan di kota. Evaluasi meliputi tugas harian dan ujian akhir Primary School Leaving Examination atau PSLE. Waktu belajar 5 hari dalam seminggu, 6-8 jam per harinya. Rasio guru dan siswa belum ideal, terutama di daerah pedesaan, sehingga kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di negara Tanzania. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.